Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah, kali ini kami akan sajikan kisah yang menghebohkan kajian Gus Ikdam. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ya. Desa Karangjati, sebuah desa di kaki gunung yang terkenal akan keasriannya, tengah bersiap menyambut pengajian akbar yang akan diisi oleh Gus Ikdam, seorang ulama muda karismatik yang belakangan ini menjadi magnet dakwah di seluruh penjuru Jawa. Panitia sibuk menyiapkan panggung, pengeras suara, tenda-tenda untuk jamaah, dan konsumsi untuk ribuan orang yang diperkirakan hadir dari berbagai daerah. Warga bersemangat, sebab belum pernah desa mereka dikunjungi oleh seorang tokoh besar seperti Gus Ikdam. Para pemuda masjid bahkan rela tidak tidur demi memastikan semua berjalan sempurna. Namun di balik hiruk-pikuk itu, para sesepuh desa mulai gelisah karena mereka merasa malam itu akan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kegelisahan itu bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelum acara, seorang lelaki tua penjaga makam keramat desa melihat sosok perempuan berjubah putih dengan selendang merah darah berjalan sendirian di antara pepohonan, tepat sebelum maghrib. Perempuan itu tidak terlihat seperti penduduk desa. Dia berjalan tanpa alas kaki, dengan tatapan kosong namun dalam, seolah sedang mendengar suara-suara dari dunia yang tak terlihat. Lelaki tua itu mencoba menyapanya, tapi perempuan itu hanya menatap dan menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti. Kabar ini cepat menyebar, dan ada yang meyakini bahwa itu adalah pertanda buruk atau pertanda akan datangnya tokoh sakti dari jalur yang berbeda. Hari pengajian pun tiba. Sejak pagi, jamaah sudah mulai berdatangan. Truk, mobil pribadi, sepeda motor, bahkan pejalan kaki memenuhi jalanan desa yang sempit. Anak-anak kecil menjajakan minuman dan makanan ringan, sementara ibu-ibu berdagang kerudung dan minyak wangi di sekitar area panggung. Gus Ikdam dijadwalkan datang menjelang Isya, dan suasana sudah begitu padat. Banyak yang sudah duduk dengan tertib di atas tikar dan sajadah, membaca sholawat dan Al-Quran. Tapi di antara keramaian itu, beberapa orang mulai melaporkan bahwa mereka melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di luar pagar utama, menatap lurus ke arah panggung, namun tidak masuk ke dalam kerumunan. Wanita itu mengenakan kain batik tua dengan motif kuno, dan mengenakan kalung besar dari batu akik hijau kehitaman yang memantulkan cahaya aneh di bawah sinar lampu jalan. Wajahnya tidak menyeramkan, tapi mengandung karisma yang sulit dijelaskan. Seorang santri mencoba mendekatinya, namun wanita itu hanya berkata dengan suara rendah, "Aku datang untuk mendengar wahyu langit, bukan melihat manusia." Lalu dia duduk bersila di tanah tanpa alas, di antara kerikil dan rumput liar, dengan mata terpejam seolah sedang bermeditasi. Tidak ada yang berani mengusirnya, tapi keberadaannya mulai membuat beberapa jamaah merasa tidak nyaman. Salah seorang panitia, yang juga tokoh desa, mendatangi Gus Ikdam di belakang panggung untuk melaporkan hal ini. Namun Gus Ikdam hanya tersenyum tenang dan berkata, "Biarkan saja. Kadang-kadang, yang tampak aneh itu justru sedang mencari cahaya. Kita tidak tahu bentuk hidayah Allah seperti apa." Kalimat itu tidak hanya menenangkan panitia, tetapi juga menambah rasa penasaran terhadap apa yang akan terjadi malam itu. Gus Ikdam kemudian mengambil wudhu dan bersiap naik ke atas panggung. Sementara dari kejauhan, mata wanita itu perlahan terbuka dan menatap bintang-bintang yang mulai bersinar di langit. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang dari biasanya, seolah mengabarkan bahwa malam itu bukan malam biasa. Beberapa menit sebelum Gus Ikdam naik ke panggung, sosok perempuan misterius itu bangkit dari duduknya. Dia melangkah perlahan ke tengah kerumunan, dan entah mengapa, jamaah yang melihatnya secara refleks memberi jalan. Ada aura yang sulit dijelaskan dari setiap langkahnya, campuran wibawa, ketenangan, dan ketakutan. Ketika dia sampai di barisan depan, tepat di bawah panggung, ia bersila dan mendongakkan wajah. Wajahnya tampak tua, tapi tidak keriput. Matanya jernih, namun menyimpan kedalaman seperti danau yang tak pernah dijamah manusia. Suasana menjadi hening beberapa detik. Orang-orang mulai berbisik, dan sebagian lain menatap dengan was-was. Wanita itu lalu mengangkat kedua tangannya, bukan dalam doa, tetapi dalam gerakan lambat seperti sedang menyambut sesuatu dari langit. Ia bergumam dengan bahasa Jawa halus, mencampur istilah-istilah tua seperti Sang Hyang Taya dan Dewa Batara. Seorang kiai sepuh dari desa lain yang duduk di saf depan langsung mengenali kalimat-kalimat itu sebagai bagian dari ajaran Kapitayan, agama kuno tanah Jawa yang sudah lama dianggap punah. Tak pelak, kehadirannya menjadi pusat perhatian.
Beberapa orang mulai mengira bahwa ia adalah dukun atau orang pintar yang datang dengan maksud tertentu. Tapi tidak ada yang berani mengusirnya. Justru Gus Ikdam sendiri yang turun dari panggung dan mendekatinya. Dengan senyum tenang, Gus Ikdam menunduk sopan dan menyapa, "Nyai, apa yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum kecil dan menjawab dengan suara berat namun lembut, "Aku bukan tamu. Aku hanya peziarah. Namaku Sekar Tanjung. Aku datang bukan membawa gangguan, tapi pertanyaan. Aku sudah menempuh perjalanan selama 7 malam 7 hari hanya untuk melihat wajahmu dan mendengar langsung apakah kebenaranmu sama dengan kebenaran yang diwariskan leluhurku." Para jamaah makin bingung. Namun Gus Ikdam tetap tenang. Ia mengangguk dan mempersilakan Nyai Sekar untuk tetap berada di tempat duduknya. Kemudian Gus Ikdam naik ke atas panggung dan memulai ceramahnya seperti biasa. Ia membuka dengan sholawat dan pujian kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi jelas sekali ada perubahan dalam nadanya. Ceramahnya malam itu tidak hanya ditujukan kepada umat Islam biasa, tapi juga pada seorang tamu yang datang dengan semesta keyakinan yang berbeda. Ia bicara tentang hidayah, tentang perjalanan ruhani, dan tentang bagaimana cahaya Tuhan bisa menembus relung-relung keyakinan yang paling kelam sekalipun. Jamaah yang awalnya gelisah mulai tenang. Kata-kata Gus Ikdam seolah menjadi jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Nyai Sekar tidak bergeming. Ia mendengarkan dengan khusyuk, sesekali matanya menitikkan air mata. Tapi ia tidak menyeka air mata itu. Ia membiarkannya mengalir, seperti sungai kecil di pipinya yang sunyi. Dan ketika Gus Ikdam menyitir ayat Al-Quran tentang Allah yang tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, Nyai Sekar berbisik, "Sama seperti ajaran kami. Sang Hyang tidak pernah menghukum makhluknya. Hanya mengingatkan, malam itu menjadi malam yang tidak akan dilupakan oleh siapapun yang hadir." Bukan hanya karena ceramah Gus Ikdam yang menyentuh, tapi karena kehadiran seorang peziarah dari zaman yang hampir terlupakan. Setelah pengajian berakhir, sebagian jamaah langsung pulang, namun banyak pula yang tetap tinggal, berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Perbincangan utama tentu saja mengenai siapa sebenarnya wanita tua yang duduk di barisan depan itu. Beberapa menganggapnya wali perempuan yang menyamar, sebagian lain menganggapnya pengacau spiritual. Namun satu hal yang membuat mereka terpecah, tidak ada satupun kata dari wanita itu yang menjelekkan Islam, mencela ajaran Rasul, ataupun memprovokasi. Dia hanya datang untuk mendengarkan. Tapi kenapa tetap membuat orang resah? Seorang jamaah yang berasal dari luar kota bahkan dengan penuh semangat bercerita bahwa dirinya pernah mendengar legenda tentang Nyai Sekar Tanjung. Seorang penjaga ajaran Kapitayan terakhir yang hidup di lereng Gunung Lawu. Ia disebut-sebut bisa membaca hati manusia dan berbicara dengan angin. Kisah itu dianggap mitos, tapi malam ini, mitos itu seperti menjelma nyata. Beberapa santri yang lebih rasional mencoba menenangkan suasana, mengatakan bahwa siapapun dia, wanita itu tetaplah ciptaan Allah. Jika malam ini ia datang dengan damai, maka kita wajib menghormatinya, bukan menakutinya. Namun di balik keramaian itu, ada sebagian kecil jamaah yang merasa tersinggung. Mereka beranggapan bahwa tempat pengajian bukanlah panggung untuk adu keyakinan atau simbol-simbol kejawen. Salah seorang tokoh muda bahkan mendekati Gus Ikdam dan berkata, "Gus, kami takut ini menjadi fitnah. Orang-orang bisa salah paham." Gus Ikdam hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Bukan fitnah jika kau lihat dengan hati. Bukan salah paham jika kau dengar dengan jiwa. Yang datang bukan untuk menggugat, tapi untuk mencari." Kalimat itu membuat pemuda itu terdiam, tidak tahu harus membantah atau mengangguk. Sementara itu, Nyai Sekar masih duduk di tempatnya, kini hanya ditemani angin malam dan satu mangkuk air putih yang diberikan oleh panitia. Ia menatap langit dengan tatapan yang tidak menunjukkan kelelahan sedikitpun. Dalam hatinya, ia mengenang perjalanan panjangnya dari lereng gunung ke dataran rendah, hanya dengan bekal doa dan wangsit. Ia tidak datang untuk menantang Gus Ikdam, tapi ingin melihat sendiri, apakah ajaran langit yang dibawa Rasulullah mampu menyatu dengan akar-akar tua tanah Jawa yang ia rawat sepanjang hidupnya. Ia tak mencari debat, ia mencari keselarasan. Malam semakin larut, jamaah mulai bubar, suara pedagang kaki lima mulai mereda, dan lampu-lampu panggung dipadamkan satu persatu. Tapi Gus Ikdam belum beranjak. Ia tetap duduk di kursinya, memandangi sosok Nyai Sekar dari kejauhan. Di dalam hati, ia merasa bahwa malam ini bukan sekadar pengajian. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi.
Mungkin ini adalah awal dari jembatan yang selama ini terputus, antara langit wahyu dan tanah tradisi. Antara Islam yang dibawa Rasulullah dan kebijaksanaan lokal yang diwariskan dari nenek moyang. Dan Gus Ikdam siap berjalan di atas jembatan itu. Esok harinya, Gus Ikdam secara khusus mengundang Nyai Sekar ke dalam pesantren untuk sarapan bersama. Undangan itu diterima tanpa ragu. Ia datang dengan pakaian yang sama seperti malam sebelumnya, namun kali ini rambutnya digelung rapi, dan aroma bunga melati menyertai setiap langkahnya. Santri-santri yang berjaga di depan dalam tertegun melihatnya, tapi sudah mendapat arahan untuk bersikap hormat. Di ruang tamu sederhana itu, dua sosok dari dua dunia duduk berhadapan, ulama muda pewaris sanad Rasulullah dan wanita tua pewaris ajaran Kapitayan. Percakapan mereka dimulai dengan tanya jawab ringan, tentang asal-usul, silsilah, dan perjalanan hidup. Namun kemudian berlanjut pada perbincangan yang lebih dalam, tentang Tuhan, tentang ruh, tentang manusia dan alam. Nyai Sekar menjelaskan bahwa dalam ajaran Kapitayan, Tuhan disebut Sang Hyang Taya, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tidak bernama, tidak berbentuk, tapi ada dan mengatur segalanya. Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, dalam Islam, kami mengenal Allah yang tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un, bukankah itu mirip, Nyai? Nyai Sekar mengangguk pelan, mirip memang, tapi aku ingin tahu, apakah ajaranmu mampu menerima tanah ini, dengan semua leluhurnya? Gus Ikdam diam sejenak. Islam tidak datang untuk menghapus akar, tapi untuk membersihkannya dari debu-debu syirik. Seperti air yang membersihkan sumur tua agar bisa kembali jernih. Nyai Sekar tersenyum. Maka malam itu, aku tidak salah menempuh jalan jauh. Kau bukan hanya orang berilmu, tapi kau juga punya rasa. Rasa, itulah yang dibutuhkan oleh tanah ini. Pembicaraan mereka berlangsung lama. Keduanya sepakat bahwa manusia hanya menumpang hidup di dunia. Bahwa kebenaran bukan untuk dibenturkan, tapi untuk dirasakan. Gus Ikdam juga mengutip perkataan Sunan Kalijaga, yang menggunakan gamelan dan wayang untuk berdakwah, tanpa menghapus budaya, hanya menyucikannya. Nyai Sekar mengangguk dan berkata, Kalijaga adalah pelindung kami. Tapi sejak beliau wafat, tak ada lagi jembatan. Hingga malam itu, aku melihat jembatan itu kembali bercahaya. Sebelum berpisah, Gus Ikdam menggenggam tangan Nyai Sekar dan berkata, jika Nyai berkenan, malam ini kita adakan majelis ilmu. Bukan hanya untuk kaum muslim, tapi juga bagi mereka yang mencari. Nyai Sekar menatap matanya dan berkata pelan, maka izinkan aku membuka jendela-jendela tua itu. Agar angin lama bisa bertemu dengan angin baru. Agar tanah ini bisa kembali bernapas. Dan dengan itu, dua dunia yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, mulai mendekat. Langit dan tanah, wahyu dan warisan, bersiap untuk bersatu dalam satu majelis. Malam itu, pengajian dadakan kembali digelar di halaman pesantren. Namun kali ini berbeda, undangan terbuka tak hanya untuk umat Islam, tapi juga masyarakat sekitar yang selama ini masih memegang teguh tradisi kejawen. Bahkan beberapa tokoh adat, juru kunci makam, dan abdi dalam dari wilayah Gunung Lawu dan Alas Purwo ikut hadir. Mereka penasaran akan kabar bahwa seorang wanita dari Kapitayan dan seorang bus muda akan berbicara dalam satu forum. Tenda putih dibangun dengan dua podium, satu untuk Gus Ikdam, satu untuk Nyai Sekar Tanjung. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, disusul solawat. Setelah itu, Gus Ikdam mempersilakan Nyai Sekar untuk berbicara terlebih dahulu. Suasana hening saat perempuan tua itu melangkah ke podium. Dengan suara tenang dan tegas, ia menjelaskan siapa dirinya. Aku bukan dukun, bukan penyembah pohon, bukan pula pembuat sesat. Aku hanya penjaga pesan yang tertinggal. Seperti batu-batu tua yang masih menyimpan bekas doa nenek moyang. Kapitayan bukan agama, tapi tata hidup. Dan aku datang bukan untuk memaksakan warisan, tapi untuk mendengarkan wahyu. Setelah itu, Gus Ikdam naik ke podium. Ia tidak menyangka apapun yang dikatakan Nyai Sekar, justru menjadikannya pengantar ceramah. Ia menjelaskan bagaimana Rasulullah dulu datang bukan membawa pedang, melainkan rahmat. Bahwa Islam menyinari, bukan memusnahkan. Ia mengangkat kisah para wali songo yang tidak membakar sesajen, tapi mengalihfungsikannya menjadi sedekah. Ia menegaskan bahwa kearifan lokal bisa menjadi jembatan dakwah jika dihampiri dengan hati. Dan bahwa jika hari ini seorang perempuan tua dari tradisi kuno bisa duduk bersanding dengan seorang santri, maka itu bukan musibah, itu hidayah. Jamaah yang hadir tak sedikit yang menangis.
Ada abdi dalam yang sejak kecil diajari tirakat, namun selalu dicaci oleh keluarga karena dianggap ketinggalan zaman. Malam itu, ia merasa dihargai. Ada pula seorang pemuda Islam yang dulu fanatik mengharamkan segala tradisi, kini mulai paham bahwa tidak semua yang ia anggap bid'ah adalah kesalahan. Di tengah malam yang sunyi, dua dunia yang dulu terpisah mulai saling menunduk dan saling mendengar. Bukan debat, bukan dakwah sepihak, melainkan majelis rasa. Dan ketika acara ditutup, Nyai Sekar Tanjung menunduk dalam pada Gus Ikdam. "Terima kasih, Gus. Malam ini aku tahu, akar dan langit bisa hidup bersama." Gus Ikdam membalas dengan lirih, karena langit pun butuh tanah untuk menurunkan hujan. Malam itu, sebuah sejarah kecil tercipta. Bukan dalam buku, tapi dalam hati mereka yang hadir. Sebuah pengajian yang mengubah pandangan, menyatukan keimanan dan kearifan dalam satu napas yang sama. Setelah majelis besar itu, nama Gus Ikdam dan Nyai Sekar Tanjung menjadi bahan perbincangan luas, bahkan sampai keluar pulau. Ada yang memuji keberanian mereka, ada juga yang mengecam karena dianggap mencampuradukan agama dan tradisi. Namun Gus Ikdam tetap tenang. Ia tahu bahwa dakwah bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan jembatan itu dengan kunjungan balasan ke tempat tinggal Nyai Sekar di lereng Gunung Lawu. Perjalanan dilakukan secara sederhana, hanya dengan beberapa santri dan sopir. Setiba di sana, Gus Ikdam disambut dengan wewangian kemenyan yang halus dan harum bunga kantil. Rumah Nyai Sekar ternyata sangat sederhana, dikelilingi pohon beringin dan batu-batu tua yang dipahat dengan simbol-simbol kuno. Di tengah rumah, ada sebuah sumur tua yang airnya bening seperti kaca. Dulu tempat ini dijadikan tempat semedi para petapa tua. Sekarang hanya aku dan doa yang tinggal, kata Nyai Sekar sambil tertawa pelan. Gus Ikdam meminta izin untuk bermalam di sana, bukan sebagai tamu, tapi sebagai murid yang ingin belajar. Malam itu mereka duduk mengelilingi api unggun, membicarakan alam, ruh, dan sejarah. Nyai Sekar bercerita tentang doa-doa Jawa kuno yang tak lain adalah bentuk lain dari wirid. Gus Ikdam menyambungkannya dengan tasawuf, mengutip Ibn Arabi dan Imam Al-Ghazali. Perbincangan mengalir tanpa batas, tidak ada debat, hanya pertemuan dua sungai dari hulu yang berbeda, kini menyatu di muara yang sama. Santri-santri yang ikut pun mulai mengerti bahwa dakwah tidak hanya butuh dalil, tapi juga empati. Mereka melihat bahwa tugas dakwah bukan memerangi masa lalu, melainkan menuntunnya ke arah cahaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nyai Sekar mengucapkan kalimat syahadat, pelan, dalam bahasa Jawa yang lembut. "Ingsun nyakseni, ora ana Tuhan kejaba Allah, lan Nabi Muhammad iku utusane." Air mata mengalir di wajahnya. Ia tak ingin meninggalkan warisannya, tapi ia menemukan cahaya yang lebih terang. Namun Nyai Sekar berkata, "Aku tidak ingin dikenal sebagai mualaf. Aku tetap penjaga tanah ini. Tapi biarlah hatiku memilih jalan langit." Gus Ikdam menjawab, "Tidak masalah, Nyai. Karena Islam bukan tentang label, tapi perjalanan menujunya." Dan malam itu, di tengah kesunyian Gunung Lawu, bumi dan langit sekali lagi menyatu, bukan dalam benturan, tapi dalam pelukan. Berita tentang pengajian akbar yang menghadirkan tokoh kejawen dan perjalanan Gus Ikdam ke lereng Lawu mulai menyebar ke kota-kota besar. Tak semua menyambut baik. Beberapa tokoh agama konservatif menuduhnya membawa ajaran sinkretisme dan menyimpang dari syariat. Di media sosial, video ceramah Gus Ikdam bersama Nyai Sekar dipotong-potong dan dijadikan bahan olok-olok. Judul-judul seperti, "Gus Muda Ajak Dukun Ngaji," atau "Islam Dicampur Kejawen, Ini Bahayanya," tersebar luas. Pesantren Al-Mutakin mulai didatangi wartawan. Santri resah, beberapa donatur mulai menarik dana. Tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia bahkan mengundang para pengkritiknya untuk datang dan berdialog langsung. Beberapa menolak, mereka lebih suka menghukumi dari jauh. Hanya satu dua yang benar-benar datang dan duduk bersama, dan mereka pulang dengan mata terbuka, memahami bahwa yang dibangun Gus Ikdam bukan sinkretisme, tapi jembatan untuk dakwah yang lebih menyentuh akar budaya. Nyai Sekar pun ikut menjadi sasaran. Di desanya, beberapa warga mulai menghindar. Ada yang menuduhnya sudah keluar dari adat. Tapi ia tetap tabah. Ia tahu bahwa perubahan memang selalu mengundang badai. Ia tetap menyalakan dupa tiap malam, tapi kini bersalawat pelan-pelan di sampingnya. Ia tidak menghapus tradisinya, hanya memurnikannya. "Aku tetap Sekar Tanjung, tapi kini aku tahu kemana arah angin bertiup,"
katanya pada seorang cucunya yang datang bertanya. Melihat tekanan itu, Gus Ikdam kembali naik panggung. Dalam salah satu pengajiannya, ia berkata lantang, "Kalau aku dihina karena menghormati nenek moyang, biarlah. Tapi jangan pernah katakan bahwa Islam ini hanya untuk satu jenis manusia. Islam turun bukan ke Arab saja, tapi ke dunia. Dan dunia punya warna." Kata-katanya viral, kembali memicu debat. Tapi ia tak gentar, karena yang ia lawan bukan orang, tapi kebekuan hati dan ketakutan akan perubahan. Dalam kesunyian malam, ia menulis surat panjang kepada gurunya di Jawa Timur, menceritakan segalanya. Sang guru hanya membalas dengan satu kalimat, "Teruslah berjalan, meski diteriaki." Karena jalan sunyi itulah jalan para wali. Dan Gus Ikdam pun tahu, bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah badai fitnah mereda, pesantren kembali tenang. Namun sebuah kejadian mengejutkan datang ketika seorang pria tua dengan pakaian adat lengkap datang ke pesantren, menuntut bertemu dengan Gus Ikdam. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Panuntun, penjaga naskah tua dari garis keturunan leluhur Mataram. Pria itu mengaku telah mendengar soal Nyai Sekar dan perjalanan spiritual yang dilakukan bersama Gus Ikdam. Ia datang bukan untuk marah, tapi untuk menyerahkan sesuatu yang sangat sakral, lontar pusaka warna bumi. Lontar itu konon berisi doa-doa leluhur Jawa kuno, ditulis dalam aksara Kawi, yang selama ini disimpan hanya oleh segelintir penjaga tradisi. Tapi Ki Panuntun datang dengan pesan berbeda. "Aku sudah tua, Gus. Aku ingin doa-doa ini tak hilang. Tapi juga ingin tahu, apakah bisa disinai oleh ayat." Gus Ikdam tak buru-buru membuka, melainkan mengajak Ki Panuntun duduk di masjid, sholat maghrib bersama, lalu mengaji bersama. Setelah itu, ia membaca lontar itu dengan hati-hati, menyadari bahwa banyak baitnya sejatinya adalah munajat yang bisa selaras dengan tauhid. "Doa-doa ini bukan syirik," ujar Gus Ikdam, "tapi hanya belum tahu arah kiblatnya." Ia lalu memadukan beberapa bait dengan ayat-ayat Quran dan hadits qudsi, menciptakan sebuah bentuk wirid baru yang lembut dan menyentuh. Ia beri nama wirid warna bumi. Sebuah amalan zikir yang bisa diucapkan oleh para pemegang tradisi agar tidak merasa terbuang. Dan bagi umat Islam, menjadi pintu untuk menghargai warisan spiritual tanah Jawa. Berita tentang wirid warna bumi menyebar pelan tapi pasti. Banyak tokoh adat yang tertarik belajar, bahkan beberapa pesantren tradisional mulai membuka kajian khusus membahas kearifan lokal dengan pendekatan Islam. Tapi tak semua setuju. Beberapa ulama keras tetap mencurigai, menuduh Gus Ikdam ingin membuat agama baru. Namun semakin mereka mencela, semakin banyak orang yang penasaran dan datang langsung untuk melihat sendiri. Gus Ikdam tak pernah membalas dengan debat, hanya dengan contoh dan ketenangan. Ki Panuntun menangis di malam terakhirnya di pesantren. "Dulu aku takut keturunan kami akan hilang, tenggelam dalam zaman. Tapi kini aku tahu, mereka tidak akan hilang, mereka hanya akan menemukan cahaya baru." Gus Ikdam memeluknya dan berbisik, karena cahaya tak pernah menolak bentuk lentera. Sejak pengajian besar itu, Gus Ikdam menolak banyak undangan ceramah di kota-kota besar. Ia lebih memilih desa-desa terpencil, lereng gunung, dan tempat-tempat yang dulu dianggap klinik atau sesat. Di sana ia menyentuh hati mereka yang selama ini dianggap jauh dari Islam, tapi sejatinya hanya belum disentuh dengan cinta. Ia mengajarkan Islam bukan dari mimbar tinggi, tapi dari tikar sederhana, dari tawa ringan, dari perbincangan yang jujur. Suatu malam di desa Surodadi, ia bertemu seorang dukun tua bernama Mbah Gondo, yang terkenal bisa meramal masa depan lewat asap kemenyan. Bukannya menghardik, Gus Ikdam duduk bersama Mbah Gondo di depan tungku, lalu bertanya, "Mbah, asap ini menuju kemana?" Si dukun menjawab pelan, "Menuju tempat yang dipercaya." Gus Ikdam tersenyum, "Kalau begitu mari kita arahkan ke langit yang benar." Mereka membaca istighfar bersama malam itu, di tengah kepulan wangi kemenyan yang entah kenapa jadi terasa seperti parfum surga. Gus Ikdam tahu, jalan ini penuh rintangan. Tapi ia juga tahu, para wali dahulu pun melaluinya. Ia membayangkan Sunan Kalijaga, yang berdakwah lewat wayang. Ia membayangkan Sunan Bonang, yang menyelipkan zikir dalam tembang-tembang Jawa. Dan ia merasa, mungkin ia hanya sedang meneruskan jejak yang sama, meski jalannya berbeda. Ia tak ingin dikenang sebagai ustadz viral, tapi sebagai seseorang yang pernah mengetuk hati yang terkunci. Di pesantren, para santri kini belajar tidak hanya kitab kuning, tapi juga membaca naskah-naskah tua,
mempelajari bahasa lokal, bahkan menelusuri puisi-puisi kuno untuk mencari hikmah di dalamnya. Semua itu mereka sandingkan dengan Al-Quran dan Hadits, bukan untuk dicampur, tapi untuk dituntun. Pesantren Al-Mutakin kini dijuluki pesantren dua langit, langit wahyu dan langit kearifan. Dan di malam-malam sepi, Gus Ikdam sering duduk sendiri, merenung. Ia tahu tak semua orang akan mengerti. Tapi ia percaya, selama hatinya lurus dan niatnya karena Allah, maka walau jalannya sunyi, ia tak pernah sendirian. 1 tahun setelah pengajian akbar yang menghebohkan itu, Gus Ikdam kembali menggelar acara besar. Tapi kali ini tanpa panggung, tanpa speaker besar, tanpa liputan media. Ia hanya menyebarkan kabar lewat lisan, dan undangan ditulis tangan. Tempatnya pun tak di kota atau desa, tapi di sebuah bukit kecil yang dulu jadi tempat sesaji, kini telah dibersihkan dan dipasangi sajadah panjang dari ujung ke ujung. Ribuan orang datang, warga Islam, pemegang adat, bahkan beberapa turis spiritual asing yang tertarik pada transformasi budaya Islam Jawa. Nyai Sekar Tanjung hadir, duduk paling depan dengan sorban putih dan mata yang teduh. Ki Panuntun yang sudah sangat renta duduk bersandar pada tongkat kayu. Mbah Gondo pun hadir, kini tanpa dupa, hanya membawa tasbih. Mereka semua datang bukan untuk dipamerkan, tapi untuk bersyukur bersama. Gus Ikdam naik ke atas batu besar, lalu membuka pengajian dengan satu kalimat, "Hari ini, langit dan akar berkumpul." Ia mengajak semua membaca Al-Fatihah, lalu melantunkan tembang Jawa yang diubah menjadi zikir, diiringi rebana dan gamelan pelan. Tak ada yang terasa aneh. Semua justru larut dalam keheningan yang dalam. Suara burung, angin, dan getaran hati menyatu dalam majelis yang nyaris tak terasa seperti dunia. Di akhir acara, Gus Ikdam berkata, "Aku tidak ingin mengislamkan budaya. Tapi aku ingin membiarkan Islam menyejukkan budaya." Semua orang diam, lalu satu persatu menunduk, menangis. Karena mereka tahu, hari itu bukan tentang satu agama atau satu adat. Tapi tentang satu jalan, kembali kepada Yang Maha. Dan ketika matahari terbenam di bukit itu, semua pulang membawa damai. Tidak semua jadi Muslim, tapi semua jadi lebih dekat kepada Allah, dengan cara yang paling bisa mereka pahami. Dan Gus Ikdam berdiri di atas batu terakhir, menatap awan dan akar, dan tahu, jalannya tidak sia-sia. Terima kasih.